Salam santun. Baru saja pulang goes ya, diajak mengunjungi makamnya Syekh Abdullah Nursyad ya. Dan secara tiba-tiba di situ saya mengupload foto foto arah ya, petunjuk arah. Setelah mengupload foto petunjuk arah, terus di situ saya memberikan pesan kepada grup belajar dewasa dalam agama ya. Jadi dewasa dalam agama, sebelumnya mari kita berbuka hati atau coba mengerti bagaimana Allah menerima umatnya manusia ya, tanpa memandang pangkat, derajat ya, cacat fisik atau cacat mental ataukah itu normal ya. Jadi seperti dalam sebuah tulisan artikel, jadi saya tadi begitu pulang nih tadi langsung teringat ada buku dari ya, di sini ada, jadi dikatakan dewasa dalam agama ya, itu orang disebut dewasa jika sanggup menghormati seorang presiden sebagai sama berharganya dengan seorang tukang becak, sanggup menghormati seorang kiai sama seperti menghormati seorang pendeta, sanggup menghormati orang yang bersekolah dan bergelar tinggi, tetapi juga sanggup menghormati seorang pemulung yang tidak lulus SD, sanggup menerima wejangan kiai dan para sufi, tetapi juga sanggup menerima hikmat seorang penjahat dan pelacur yang bertobat, sanggup mencintai saudara yang kaya raya, berbadan tegap, tampan, cantik dan seksi, namun juga sanggup mencintai saudaranya yang cacat, bisu tuli, buta, berkaki satu, tua renta, ompong peyot, dan papa gitu ya. Jadi dewasa dalam beragama itu beda dengan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sosial ya. Kalau dalam kehidupan sosial itu kita masih memandang derajat, pangkat, pendidikan ya. Kalau ada orang bilang bobot, bebet, bibit ya, bibit, bobot, bebet di situ. Jadi kita masih berpatokan bahwa kita ini sebagai manusia yang sesungguhnya, dalam artian kita tidak menyelami atau menerima suatu ajaran dari Allah itu sendiri, di mana Allah itu tidak membedakan ya, seperti yang pernah diajarkan. Allah itu tidak membedakan. Jadi di surga atau di neraka, kalau kamu seorang presiden, kamu seorang jenderal, atau kamu seorang insinyur atau pengemis atau seorang perampok ya, kalau dinyatakan berdosa ya masuk neraka. Meskipun kamu seorang pelacur, seorang koruptor ya, tapi kalau Allah mengizinkan kamu masuk surga ya masuk surga. Karena pemikiran manusia dan pemikiran Allah itu beda. Manusia masih memilah ya, tetapi Allah memilih gitu. Nggak beda kalau kita seperti tadi ya, saya makam seorang syekh, nggak ada kepikiran seperti menyerupai ya, akan terseret ke suatu agama atau keyakinan yang lain.
selama Allah tidak memberikan doktrin atau menggugah hati seorang umatnya, tidak akan umat itu berpindah untuk memeluk sesuatu kepercayaan lain, ya, jadi jalan yang lain. Tapi kalau Allah sudah kun, kamu harus pindah sebagai saksi, kita tidak bisa menerima. Tetapi manusia yang akan mencela. Jadi manusia itu pemikirannya sempit, tidak melihat bahwa satu agama itu terpecah menjadi berapa agama dan itu saling berbeda, ya, baik ajaran, cara mempelajari dan cara mengajarkannya. Ya hampir mirip-mirip tapi mesti berbeda. Begitu juga Islam, Hindu, Buddha, ya itu. Buddha itu ada Konghucu juga, ya. Hindu itu ada Hindu India, ada Hindu Bali, Hindu Tengger. Islam ada Muhammadiyah, NU, LDII, banyak, ya. Kristen juga itu, ada GKJW, Abdiyel, Tabernakel. Itu semua kalau berpapasan dengan umat, pasti akan berebut untuk merangkul, ya, karena mereka tidak sadar bahwa ini adalah satu. Tetapi mereka sadarnya, jika aku banyak pengikutnya, aku akan lebih dapat apa yang saya harapkan. Nah itu, ya. Jadi kalau banyak umat, ya banyaklah, ya. Seperti itu tadi. Jadi memang belajar dewasa dalam agama itu sulit, ya. Beda sama kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial kita masih bisa melihat, oh ini seorang presiden, oh ini seorang anggota DPR, ini pengemis, pengamen, pencopet, pencuri, pelacur, ya, penjudi, koruptor. Tapi kalau di mata Allah, ya, dewasa dalam agama itu kita berdewasa sebagaimana Allah melihat umatnya. Memilih pasti memilih, memilah pasti memilah, tapi sebisa mungkin kita tidak begitu ekstrim, ya. Jadi kalau tahu ada seorang anggota DPR lewat, kenal, bisa biasa aja, monggo, ya, nggak usah wah munduk-munduk, nggak usah. Toh nanti kalau dia sudah nggak jadi, ya jadi masyarakat biasa. Begitu juga seorang presiden, selama jadi presiden, wah semua, ya. Tapi begitu nanti nggak jadi, ya masih diakui. Cuma sudah banyak yang tidak menurut, ya pasti itu, karena sudah beda kepemimpinannya. Dikawal masih, dijaga masih, ya. Ya hormat ala kadarnya. Itu tadi. Jadi mari kita mencoba untuk lebih dewasa dalam beragama. Tidak membedakan seorang kiai, pendeta, bedanda, ya. Semua tokoh agama itu harus kita bisa menerima secara seksama, karena mereka sama-sama menyebarkan sebuah ajaran kebaikan. Entah bagaimana caranya, bagaimana jalannya, apa namanya, yang jelas mereka semua adalah penerus atau menyebarkan ajaran Sang Pencipta, ya. Kalau saya bilang Allah, bilang Tuhan, itu nanti bingung, ya. Sang Yang Widiasa bingung, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, itu. Begitu juga dengan manusia-manusia lain, umat-umat lain, ya. Nggak usah bingung itu seorang bupati, seorang wali kota, seorang kapolres, ya. Selama dia di institusinya, ya, itu biar institusi itu sendiri yang menghormati,
Tetapi kita sebagai masyarakat boleh menghormati, tapi jangan terlalu, karena di mata Allah mereka dan kita adalah sama. Cuman beda nasib dalam kehidupan di dunia. Jadi memang sangat sulit ya kalau ditelaah di sini. Dewasa dalam agama itu memang sulit ya, karena sanggup menghormati ya, di sini ditekankan sanggup menghormati presiden seperti menghormati tukang becak. Jadi kalau kita bisa menghormati seorang presiden, kita harus bisa andap asor ya, menghormati seorang tukang becak yang lebih tua dari kita ya. Kita berbudaya. Jadi kalau di Jawa ya ajak bahasa krama, bahasa Jawa yang bagus ya, apa tahu bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak membedakan karena dia seorang tukang becak terus kita sok enaknya pakai bahasa Jawa ngoko ya, sok kita di atas. Enggak seperti itu. Dewasa dalam agama ya, terus bisa menghormati seorang kiai, seorang pastor, pendeta, pedanda ya. Jadi mereka semua menyebarkan sebuah ajaran kebaikan. Enggak ada di antara mereka yang menyebarkan kejelekan. Ya ada, tapi enggak semua. Paling dari 100 orang ya dua gelintir atau 3 gelintir ya pasti ada. Saya enggak usah bilang, coba dicari sendiri, itu pasti ada. Terus sanggup ya bisa menghargai seseorang yang lulus tinggi dan seseorang yang tamatan SD atau mungkin nggak sekolah. Kita harus bisa cara bicaranya kalau dengan seorang yang levelnya dokter, insinyur ya, sarjana. Terus kita bicara sama yang istilahnya levelnya rendah, lulusan SD, bahkan ada yang nggak suka, itu harus bisa kita bergaul, berbicara. Bagaimana jika berbicara dengan seseorang yang levelnya sarjana dan mereka yang berpendidikan rendah. Karena bisa jadi di jalanan ini, apalagi di kota Jogja ya, cerita teman saya, banyak lulusan sarjana itu yang jualan angkringan gitu tuh. Jadi kalau kita nggak bisa sebagai orang dewasa dalam agama, pasti akan mencepelekan, wah orang jual angkringan ya, padahal dia sarjana. Cuman kesempatan untuk mendapatkan kerja yang layak belum dapat. Jadi mungkin ada juga yang tukang becak tapi sarjana itu. Jadi supaya kita nggak terkecoh atau nggak menyakiti seseorang, merendahkan seseorang, mari kita belajar dewasa dalam agama ya, membedakan cantik buruk ya, yang pincang, yang tangannya itu ya cacat, harus dihilangkan. Jangan membedakan, semuanya adalah umat Allah. Cuman Allah di situ beda dalam memberikan peran pada masing-masing umatnya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi pencuri, ada yang jadi KPK, ada yang jadi koruptor ya, di situ. Jadi Allah sudah menyeimbangkan ya, tinggal kita sebagai umat manusia bagaimana menerima dan menyikapi apa yang telah Allah berikan pada kita melalui orang-orang pilihannya itu. Seperti itu untuk belajar dewasa dalam agama. Semoga bisa diterima dan bisa untuk diri kita berkaca ke depannya. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam satu perlu, jos.